Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Senin 15 Desember 2025. Tentunya beragam informasi terupdate telah kami sajikan pada edisi cetak kita hari ini. Maka dari itu beberapa headline, halaman, dan juga rubrik akan kita ulas lebih lanjut pada tayangan ini. Nah, bagi Tribuners yang hendak berlangganan bersama kami untuk edisi cetak setiap harinya, dapat menghubungi kami di nomor 0411 811 5500 atau menghubungi kami via hotline Tribun Family Card di nomor 081141355555. Kita langsung beranjak ke halaman utama kita edisi hari ini. Hadir informasi mengenai pejabat Makassar yang dilarang untuk keluar liburan tahun baru. Menyusul juga API yang menyatakan bahwa mutasi bukan hukuman tapi pembinaan. Kemudian dilanjutkan dengan ketika cerita lebih kuat daripada angka, menyoal opini yang kemudian dituliskan dari Tajudin Parenta selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Dan kemudian headline berikutnya, pemenang tender belum diumumkan menyoal proyek dari Stadion Sudiang sebesar 674 miliar rupiah yang jalan di tempat. Dan kemudian terakhir dari halaman utama kita adalah Tribun VIP menyoal yang baru dari Haji 2026. Kita awali dengan headline utama, pejabat Makassar dilarang keluar liburan untuk tahun baru. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau yang kerap disapa API melarang pejabat pemerintah Kota Makassar untuk berpergian keluar daerah hingga akhir tahun. Mereka tentu diminta untuk tetap bekerja di dalam kota dan fokus mengejar serapan anggaran dengan ancaman sanksi bagi yang melanggar. Selanjutnya tentu larangan tersebut menyusul karena masih banyak pekerjaan administrasi dan program belum tuntas menjelang penutupan tahun anggaran. Maka dari itu API tentu meminta seluruh jajaran memaksimalkan waktu tersisa. Ia memastikan tetap berada di Makassar selama periode akhir tahun sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus memberi contoh kepada bawahannya. Lebih lanjut bahwa terkait rencana perjalanan terlanjur disusun, API menyebut pengecualian hanya diberikan untuk kepentingan ibadah seperti umroh. Namun ia tetap mendorong agar pelaksanaan dijadwalkan setelah akhir tahun. Nah, kebijakan itu disejalan dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri yang tentu melarang pejabat berpergian pada periode 15 Desember hingga 15 Januari 2026. Mendagri Muhammad Tito Kanavian meminta kepala daerah tetap siaga dan fokus berada di wilayah masing-masing, terutama di tengah potensi cuaca ekstrim. Sementara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Makassar mencatat realisasi belanja daerah hingga Desember 2025 baru mencapai sekira 62%. Tentu sejumlah organisasi perangkat daerah bahkan masih mencatat realisasi di bawah 50%. OPD dengan realisasi terendah diantaranya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang masih di bawah 40%, serta Dinas Pekerjaan Umum yang realisasinya masih bergantung pada penyelesaian proyek fisik. Maka dari itu Kepala BPKAD Makassar M. Dahlan mengatakan bahwa realisasi belanja biasanya meningkat signifikan menjelang akhir tahun karena pembayaran dilakukan setelah pekerjaan rampung 100%. Di sisi lain juga pemerintah Kota Makassar bersama DPRD telah menetapkan rancangan peraturan daerah Ranperda APBD 2026 mengenai juga pengesahan Perda APBD berlangsung dalam sidang paripurna di Balai Kota Makassar, Jalan Jenderal Ahmad Yani. 9 fraksi yang berada di DPRD Makassar menyatakan setuju Ranperda APBD 2026 ditetapkan menjadi peraturan daerah. Selanjutnya agenda kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan terhadap Ranperda APBD. Kemudian di sisi kanan tentu juga ada ketika cerita lebih kuat daripada angka. Nah, jika kita renungkan, kita hidup di era yang dipenuhi data dan informasi, namun yang menarik keputusan ekonomi yang kita ternyata tidak selalu didasarkan pada lembar demi lembar laporan keuangan atau analisis data yang kompleks. Justru sebuah narasi atau cerita sederhana yang kadang bahkan tanpa dukungan data memadai yang lebih ampuh mengubah perilaku kita secara kolektif. Nah, tentunya dari rubrik tersebut bisa kemudian diulas lebih lanjut pada halaman opini atau yang berada pada halaman 2 edisi cetak kita setiap harinya.
Nah, kita lanjutkan dengan API yang menyatakan bahwa mutasi bukan hukuman tapi sebuah pembinaan. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin menegaskan bahwa mutasi aparatur sipil negara bukanlah hukuman tetapi bagian dari pembinaan dan jenjang karir. Menurutnya, penyegaran jabatan penting untuk memperkuat tatanan birokrasi pemerintah Kota Makassar. Dan dilanjutkan juga bahwa sejalan dengan itu, Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar memperkirakan mutasi ASN akan berlanjut pada awal tahun depan. Mutasi juga menindaklanjuti usulan Kepala Perangkat Daerah serta arahan Wali Kota Makassar. Nah, mutasi tidak dilakukan Desember 2025 untuk menghindari beban administratif bagi pejabat baru. Nah, penataan juga dari pegawai telah dilakukan sejak awal kepemimpinan Munafri Arifudin bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham. Dimulai dari jajaran Eselon 2 sekaligus mengisi sejumlah jabatan Kepala Perangkat Daerah Strategis. Selanjutnya, mutasi dan pengisian jabatan juga menyasar Eselon 3 dan 4 hingga jabatan fungsional termasuk lurah. API menegaskan penyegaran birokrasi juga dilakukan karena masih adanya jabatan struktural yang lowong. Menurutnya, roda pemerintahan akan tersendat jika struktur pejabat tidak lengkap. Karena itu, mutasi harus benar-benar memperhatikan kapasitas dan kemampuan dari ASN-nya. Dilanjutkan dengan pemenang tender belum diumumkan sejalan dengan proyek Stadion Sudiang, masih pada halaman utama kita. Yakni proyek pembangunan Stadion Sudiang Makassar belum taken kontrak meski dinilai atau juga nilai anggarannya itu mencapai 674 miliar rupiah. Padahal proyek stadion ini sudah ditender melalui platform pengadaan barang dan jasa pemerintah secara nasional terpusat. Nah, dalam sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE pada Minggu 14 Desember 2025, tentu terdapat dua paket tender terkait proyek Stadion Sudiang. Paket pertama adalah manajemen konstruksi Stadion Sudiang. Tender manajemen konstruksi tercatat telah selesai. Manajemen konstruksi bertugas melakukan review perencanaan, pengawasan, serta pengendalian pelaksanaan oleh pembangunan dari stadion tersebut. Maka dari itu, PT Kogas Driap Konsultan tercatat sebagai pemenang tender manajemen konstruksi. Namun hingga kini kontrak resmi belum tercatat dalam sistem. Pagu anggaran manajemen konstruksi itu diangkat 9,6 miliar rupiah. Adapun anggaran ini dialokasikan dalam 3 tahun APBN, yakni 1,3 miliar rupiah di tahun 2025, 6,7 miliar rupiah di tahun 2026, dan 1,5 miliar rupiah untuk tahun 2027. Kita tutup dengan informasi dari Tribun VIP, Kemenak fokus pembinaan, Kementerian Haji dan Umrah urus operasional haji. Pemerintah resmi mengalihkan pengelolaan operasional ibadah haji dari Kementerian Agama kepada Kementerian Haji dan Umrah. Kebijakan ini menandai perubahan besar dalam tata kelola penyelenggaraan haji nasional. Peralihan kewenangan mencakup seluruh aspek operasional haji, mulai dari manajemen keberangkatan dan pemulangan jemaah, pelayanan di tanah air, hingga koordinasi teknis dengan otoritas Arab Saudi. Nah, tentu dengan pengalihan ini, pemerintah berharap pengelolaan haji menjadi lebih profesional, efektif, dan terfokus. Meski demikian, Kementerian Agama tetap memegang peran strategis khususnya dalam hal pembinaan jemaah. Untuk lebih lengkapnya dari tayangan podcast Tribun VIP yang menghadirkan tentunya sosok narasumber kita yang tentunya sudah menyempatkan waktu juga oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, ada Bapak Iqbal Ismail. Anda bisa langsung scan barcode yang ada di sisi kanan dari barcode wawancara eksklusif, nanti langsung diarahkan ke kanal YouTube Tribun Timur dengan program Tribun VIP tersebut. Karena kita akan melanjutkan lagi ke halaman berikutnya Tribuners. Untuk edisi hari ini tentunya juga kita menarik dan juga perlu untuk disampaikan informasi yang ada di halaman 3 rubrik Gebrakan Sang Pemimpin 2025. Diawali dengan Polres Luwu yang tingkatkan keamanan jelang Nataru. Polres Luwu tingkatkan pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru 2026. Personel kepolisian disiagakan di sejumlah gereja, termasuk di Kecamatan Lamasi Timur dan juga Belopa. Nah, pengamanan dilakukan untuk memastikan ibadah Natal umat Nasrani berlangsung aman, tertib, dan juga khidmat. Di Lamasi Timur, tentu personel Polres Luwu melakukan pengamanan di Gereja Toraja Jemaat Toraja yang berada di Desa Seriti.
Ibadah Natal di gereja tersebut dipimpin Pendeta Mary Rante dan tentu diikuti oleh 150 jemaat kurang lebih. Nah, sementara itu pengamanan juga dilakukan di Gereja Toraja, Jemaat Belopa Kabupaten Luwu, di mana ibadah Natal di gereja tersebut dipimpin Pendeta Enos Kabing dengan jumlah jemaat sekitar 200 orang. Tentu proses ibadah di kedua gereja berjalan tertib dan lancar dengan pengamanan aparat kepolisian. Selain melakukan pengamanan, personel Polres Luwu juga memberikan imbauan Kamtibmas kepada jemaat. Imbauan terkait pentingnya menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan kewaspadaan, dan memperkuat toleransi antar umat beragama. Oleh Kapolres Luwu AKBP Adnan Pandibu, memastikan bahwa seluruh rangkaian ibadah Natal dapat berjalan aman dan juga kondusif. Tentu dilanjutkan juga dengan headline berikutnya, Devi Bijak ajak jaga toleransi dan kerukunan. Ini merupakan sub-headline kedua dari headline utama kita, sejalan juga dengan Wakil Bupati Luwu Muhammad Devi Bijak Pawindo mengajak jemaat menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama saat menghadiri perayaan Natal GPIL Jemaat Padang Sapa, Klasis Luwu Selatan di Kecamatan Pondrang, Kabupaten Luwu. Perayaan Natal GPIL Jemaat Padang Sapa dihadiri Camat Pondrang, para pendeta, Lurah Padang Sapa, jajaran Polsek dan Koramil serta para jemaat. Maka dari itu Devi Bijak mengatakan bahwa tema Natal tahun ini memiliki makna mendalam dan relevan dengan kehidupan keluarga saat ini. Tema ini mengingatkan bahwa Tuhan selalu hadir di tengah keluarga, menghadirkan damai, pengharapan, dan pemulihan bagi kehidupan manusia. Tentu Devi Bijak mengapresiasi jemaat GPIL Klasis Luwu Selatan yang telah menjadi mitra strategis pemerintah. Tentu kemitraan itu terjalin dalam pelayanan sosial, pendidikan, kemanusiaan, serta pembinaan umat. Di sisi lain ada Kajari Goa yang baru fokus pencegahan kerugian negara. Kajari Goa yang baru, Bambang Dwi Murcolono, komitmen fokus pada upaya pencegahan kerugian negara melalui pendampingan dan pengawasan sejak dini. Disampaikan usai serah terima jabatan Kajari Goa di Kejati Sulsel, Jalan Urip Sumarjo pada Jumat 12 Desember 2025 kemarin. Nah, usai sertijab, kegiatan dilanjutkan dengan lepas sambut di Baruga Kareng Galesong, kantor Bupati Goa, Kecamatan Somba Opu. Bambang menggantikan Muhammad Ihsan yang dimutasi dengan Inspektur Muda Intelijen, Tindak Pidana Khusus dan Pidana Militer pada Inspektorat 2 Jaksa Agung Muda, bidang pengawasan Kejaksaan Agung. Bambang menjelaskan terdapat dua fungsi kejaksaan berkaitan erat dengan pemerintah daerah, yakni fungsi intelijen dan fungsi perdata dan tata usaha negara. Maka dari itu tentu juga ia menilai fungsi intelijen sangat penting untuk mendukung pengawasan pembangunan serta mendeteksi potensi kerawanan sejak dini. Ditutup dengan informasi ribuan pelari meriahkan Lanut Sultan Hasanuddin Air Force Run 2025. Kami akan tampilkan juga dokumentasi yang tentunya telah diliput oleh tim Tribun Timur dan merupakan juga rangkaian dari topik kita di siang hari ini. Ribuan pelari dari berbagai daerah di Indonesia memeriahkan Lanut Sultan Hasanuddin Air Force Run 2025, sebuah ajang lari bergengsi yang menggabungkan olahraga, edukasi dirgantara, kegiatan sosial, dan hiburan pada Minggu 14 Desember kemarin. Tentu event ini merupakan ajang lari tahunan yang paling ditunggu warga masyarakat Kota Makassar, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Tentu bukan hanya dari warga Kota Makassar saja, tapi sekali lagi ada banyak ribuan pelari yang datangnya dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, mengusung tema Full Your Stride Touch the Sky, tahun ini merupakan ketujuh kalinya Air Force Run digelar dan selalu menjadi istimewa karena para peserta mendapat kesempatan langka untuk berlari di area runway yang sehari-hari digunakan oleh pesawat-pesawat kebanggaan TNI AU. Dan tak hanya itu, para runners juga dapat melihat langsung static show alutsista kebanggaan TNI AU, mulai dari pesawat tempur Sukhoi Su-2730, C-130 Hercules, Boeing 737 Intai strategis dari Skadron Udara 5, hingga helikopter H225M Karakal. Dan tentu selain itu tergelar juga Rantis dan Rampur Korpasgat mulai dari P6 Ataf, P2 Tiger, Turangga, bahkan Erlikon Sky Shell. Nah, tentu dikatakan bahwa
Bukan hanya menghadirkan pengalaman berlari di runway militer, AFR 2025 ini juga menampilkan berbagai rangkaian kegiatan atraktif, mulai dari start hingga finish, di mana setiap kilometer disiapkan berbagai aksi menarik untuk menambah semangat para pelari, mulai dari drum band hingga aksi pasukan para komando Korpasgat. Nah, selain menjadi ajang olahraga dan wahana edukasi kedirgantaraan, AFR 2025 juga mengedepankan kepedulian sosial. Di mana pada kesempatan ini, Lanut Sultan Hasanuddin menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sosial dan wujud nyata hadirnya TNI AU di tengah masyarakat. Dan tak hanya itu, pada event ini juga diserahkan donasi bantuan untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatera. Maka dari itu, Komandan Lanut Sultan Hasanuddin Marsma TNI Arifaini Nur Dwianto Mhan berharap bahwa Air Force Run 2025 ini tidak hanya menjadi event olahraga bergengsi, tetapi juga dapat menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap dunia dirgantara, mempererat hubungan TNI AU dengan masyarakat, serta memberikan manfaat sosial bagi warga di sekitar pangkalan. Kita tutup dengan informasi selanjutnya, Tribuners, pada halaman 9 edisi hari ini. Tentu pada rubrik Tribun Makassar ada informasi dari Dishub yang mendapat bus sekolah rakyat. Kemudian ada juga Munafri yang menyatakan bahwa pembangunan kota inklusif adalah keharusan. Dinas Perhubungan Kota Makassar menerima bantuan bus sekolah dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Bus tiba di kantor Dishub di Jalan Malengkeri Raya pada Minggu 14 Desember kemarin. Tentu bus tersebut itu berwarna putih dengan sentuhan warna biru di bodi kendaraan. Ada tulisan bantuan pemerintah berlogo Kementerian Perhubungan di bagian kanan kiri depan bus. Tentu Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Makassar Jusman memeriksa kondisi dari bus tersebut, mulai dari kelengkapan administrasi hingga kesiapan teknis kendaraan sebelum dioperasikan. Makassar, salah satu penerima atau salah satu dari 150 daerah penerima. Bantuan ini sebenarnya dikhususkan untuk sekolah rakyat, namun operasionalnya tetap diserahkan ke pemerintah daerah, dalam hal ini Dishub. Nah, bantuan tersebut tentu menambah deretan bus sekolah gratis Kota Makassar. Kini totalnya ada 6 unit. Kedepan Dishub akan mengatur operasionalnya apakah akan dimanfaatkan di sekolah rakyat atau menambah trayek layanan bus sekolah gratis. Nah, pemanfaatan bus sekolah gratis sangat tinggi, mencapai 141%. Angka tersebut menunjukkan tingginya minat anak sekolah menggunakan layanan ini. Nah, pada Oktober 2025 misalnya jumlah siswa yang terlayani ada sebanyak 5.980. Trayek tertinggi ada di rute Daya hingga Karebosi dengan 1.851 siswa atau penumpang. Selanjutnya tentu dikatakan bahwa kita akan mengevaluasi trayek-trayek yang sudah ada. Kemudian mungkin ada masukan dari masyarakat atau pimpinan di mana trayek akan digunakan atau akan ditempatkan untuk operasional bus baru ini. Dan tapi pastinya akan, untuk lebih jelasnya pasti akan terkoneksi dengan sekolah rakyat. Jelas dari Jusman selaku Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Makassar. Nah, perlu diketahui juga oleh Tribuners bahwa operasi bus sekolah gratis itu mulai dari pukul 6 pagi hingga 7.30 waktu Indonesia Tengah untuk pengantaran. Nah, kalau untuk penjemputannya itu dimulai dari jam 2 siang hingga pukul 4 sore. Tentu permintaan terhadap layanan ini terus meningkat, bahkan layanan bus kerap melampaui kapasitas. Banyak siswa terpaksa berdiri demi bisa terangkut dan tiba di sekolah tepat waktu. Ini merupakan sub-headline lanjutan dari headline utama, boleh dibantu scroll. Di mana secara penumpang sangat banyak dan di atas standar. Permintaan tinggi sementara fasilitas kurang, kata Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Makassar Jusman pada Minggu kemarin. Rencananya Dishub akan menambah 3 unit bus pada tahun 2026. Tentu mendapat dukungan juga dari Wali Kota Makassar, dan inilah bentuk komitmen pemerintah menambah fasilitas yang ramah untuk anak. Bisa Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini Tribuners untuk trayek dan sekolah yang dilewati. Untuk Terminal Malengkeri hingga Karebosi ada beberapa sekolah yang kemudian menjadi tujuannya. Selanjutnya Terminal Daya dan Karebosi ada beberapa sekolah, ada juga Panakukang Karebosi, Antang Karebosi, dan juga Terminal Daya hingga Untia.
Terakhir dari halaman utama halaman 9 maksud saya adalah pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya menjadikan Makassar sebagai kota yang ramah, setara dan terbuka bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Nah, termasuk bagi penyandang disabilitas yang memiliki hak, potensi, serta ruang yang sama untuk berkarya dan juga berdaya. Komitmen disampaikan Wali Kota Makassar Munafri Arifudin pada peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun 2025 di pelataran Monumen Mandala. Tentu mengusung tema setara berkarya, berdaya tanpa batas. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menguatkan tekad bersama, membangun Makassar yang inklusif dan manusiawi. Tentu Munafri mengatakan bahwa pembangunan kota yang inklusif menjadi keharusan dan indikator utama sebuah kota yang nyaman, serta ramah bagi seluruh warganya, termasuk penyandang disabilitas. Indikatornya atau salah satu ukurannya adalah tersedianya fasilitas publik yang mudah diakses dan mampu menciptakan ruang kota yang ramah bagi semua kalangan tanpa diskriminasi. Tentu rangkaian acara dilakukan penyerahan jaminan BPJS Kesehatan melalui klinik La Casino kepada penyandang disabilitas dan tentu penyerahan bantuan motor roda 3 bagi penyandang disabilitas sebagai bentuk dukungan mobilitas dan produktivitas. Hasil kerjasama dengan pemerintah Kota Makassar dengan mitra swasta. Juga terdapat bingkisan batik sebagai apresiasi sekaligus penguatan terhadap kelompok disabilitas mandiri agar terus berkarya dan juga berdaya secara ekonomi. Nah, informasi dari halaman 9 atau juga rubrik Tribun Makassar ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kita hari ini. Semoga Tribuners juga mendapat informasi tambahan dan juga wawasan baru dari informasi-informasi yang telah kami bagikan. Dan untuk update informasi lainnya hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur ataupun secara real time di website kami www.tribuntimur.com. Akhir kata, saya Fiorena Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Melalui bantuan tahap kedua program Desa Berdaya, PLN kembali mendukung BUMDes Bintang Timur di Desa Beteleme. Gerobak listrik, tenan booth, serta pelatihan usaha mendorong warga lebih percaya diri mengembangkan UMK lokal. Langkah ini menjadi wujud nyata PLN untuk rakyat dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan membuka peluang baru bagi masyarakat. PLN Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Tengah memberikan edukasi kelistrikan kepada siswa SMK Negeri 3 Palu melalui program PLN Goes to School. Kegiatan ini membuka wawasan para pelajar tentang dunia energi dan peran strategis PLN. Inisiatif tersebut menjadi wujud kepedulian PLN untuk rakyat dalam memberikan motivasi, membangun generasi muda yang berwawasan luas. Melalui dukungan Srikandi Care, bantuan peralatan kesehatan bagi Posyandu 1 Kantisang Makassar telah disalurkan dalam upaya memperkuat pencegahan stunting dan meningkatkan mutu pelayanan. Puluhan warga dari anak-anak hingga lansia kini merasakan manfaat dari komitmen PLN untuk rakyat dalam mendukung kesehatan masyarakat. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi memberikan bantuan berupa penanaman pohon di hutan Hulawa sebagai langkah nyata menjaga kelestarian alam. Kawasan yang dulu gersang kini mulai kembali hidup melalui kolaborasi PLN, pemerintah daerah, dan masyarakat. Inisiatif ini menjadi wujud nyata kontribusi PLN untuk rakyat guna mewariskan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.